saudaraku berjerih payah. Apa gunanya kita berjerih payah di bawah matahari? Atau apa gunanya segala usaha kita dengan jerih payah di bawah matahari? Sekalipun pertanyaan ini mungkin sangat memedihkan hati kita, tetapi sesungguhnya ungkapan pertanyaan ini membuat kita mengerti bahwa jangan sampai hidup yang kita jalani dalam dunia ini dari waktu ke waktu sia-sia. Jangan sampai. Pengkhotbah 1 ayat 11 diberikan penegasan demikian. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ungkapan ini sepertinya sangat kontradiksi dengan pemahaman kita selama ini. Sekalipun mungkin untuk apa yang kita alami tidak dikenang dan tidak menjadi kenang-kenangan, namun kita semua tahu bahwa hidup dan pengalaman hidup ini adalah pembelajaran. Hidup adalah belajar. Kalau setiap pengalaman hidup ini adalah satu pembelajaran bagi kita semua, mestinya kehidupan kita dari waktu ke waktu ke depan menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun orang akan selalu menyimak pengalaman hidupnya yang tidak mendatangkan manfaat akan ditinggalkan, apalagi yang mendatangkan kerugian atau sakit pasti tidak akan diulangi. Hingga pilihan-pilihan untuk kehidupan ke depan atau apa yang diputuskan atau dilakukan bukan mengulangi sesuatu yang mendatangkan tidak kenyamanan, tidak kebermanfaatan hidup. Dari sinilah sebenarnya kita mengerti bahwa kalau hidup itu adalah belajar, pengalaman hidup itu pembelajaran, berarti ke depan hidup kita akan lebih maju, lebih progresif dan mengalami menuju kepada kebaikan dan pendewasaan. Lalu apa mengenanya dengan kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Dari sini sebenarnya mengandung pengertian untuk kita semua bahwa hidup kita ya hari ini. Apa yang menjadi pilihan-pilihan hidup kita untuk hari ini menentukan masa depan. Tapi hidup kita bukan oleh masa lalu. Memang kita belajar dari masa lalu. Tetapi masa lalu tidak menjadi kenang-kenangan, artinya jangan sampai hidup kita dibelenggu oleh masa lalu sampai kita tidak mengalami kemajuan, atau jangan sampai ada seseorang di antara kita yang kemudian membangga-banggakan masa lalu dulu. Kalau kita berbicara hari ini dan hari esok, sebetulnya yang penting adalah apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu kerjakan hari ini, apa rancanganmu hari ini, apa yang kamu inginkan hari ini dan hari esok. Jadi bukan berbicara tentang masa lalu. Kalau kita bicara hidup sekalipun, kita selalu belajar dari sejarah, dari pengalaman masa lalu, orang-orang atau siapapun. Tetapi realitas kehidupan kita dari hari ke hari yang membawa konsekuensi secara langsung pada kehidupan kita, baik atau tidak baiknya adalah hari ini. Dan hari ini tidak menentukan hari kemarin, tetapi hari ini menentukan hari esok. Oleh karena itu, apa yang menjadi pilihan hidup kita mestinya pilihan yang tepat untuk setiap saat, setiap waktu, khususnya pada saat ini, ya hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian dibelenggu hidup oleh masa lalu sampai kita tidak mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. Atau jangan sampai ada orang yang hanya membangga-banggakan masa lalu sementara sekarang terjadi kemunduran, sekarang terjadi kemerosotan, sekarang tidak seperti yang lalu, kesetiaan kita tidak seperti yang lalu, ketekunan kita tidak seperti yang lalu, kemudian konsistensi kita tidak sudah bergeser. Jangan sampai terjadi begitu. Oleh karena itu, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, bahkan untuk mereka yang akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan. Artinya kita hidup hari ini untuk hari esok, kita hidup hari ini untuk hari esok. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan, bukan pilihan hari ini mempengaruhi hari esok. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini sebenarnya khotbah mengajarkan kepada kita, hidupmu hari ini itu yang memutuskan baik burukmu engkau hari ini dan hari esok. Karena itu kita selalu berada dalam satu semboyan. Jangan sampai membanggakan hari kemarin, tetapi mari kita menatap hari esok supaya esok hari lebih baik.
dikatakan satu statement, today is better than yesterday, tomorrow will be better than today. Jadi kita harus progresif, maju ke depan dan selalu berkembang, bertumbuh hidup kita. Tidak oleh masa lalu yang membelenggu, tetapi kita berpikir apa yang kita lakukan hari ini untuk hari esok. Tuhan Yesus Kristus memberkati.